Baik, anak ustadz dan ustadzah yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda, di sini ada dua cara. Cara yang pertama ini mempunyai 4 langkah. Yang pertama langkahnya adalah teori perkalian silang. Langkah yang kedua, penyebut kalikan dengan penyebut. Langkah yang ketiga, jumlahkan pembilangnya. Dan yang terakhir, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Mari kita praktekkan. Contoh yang pertama, 3/9 ditambah 1/2 sama dengan berapa ini? Ini karena penyebutnya tidak sama, maka ini disamakan dulu. Caranya bagaimana? Caranya teori perkalian silang. Ini langkah yang pertama, teori perkalian silang. Artinya ini 3 dikalikan 1, 2 sama dengan 6. Sama dengan 6. Kemudian 1 dikalikan 9, ini ditambah sama dengan 9. Ini per. Kemudian langkah yang kedua, penyebut dikalikan dengan penyebut. 9 dikalikan dengan 2 sama dengan 18. Ini berarti sama penyebutnya. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka langkah yang ketiga, jumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Per penyebutnya tetap sama 18. Nah, ini 15, 18 ini adalah belum sederhana. Kita menginjak langkah yang keempat, yaitu sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi secara pelan-pelan. 15 bagi 2 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Kita cari angka yang lebih besar, yaitu dibagi 3. Bisa enggak? Oh, bisa. Kalau dibagi 3 berarti yang bawah juga harus dibagi 3. Sama dengan berapa? 15 dibagi 3 sama dengan 5. Per 18 dibagi 3 sama dengan 6. Inilah jawaban yang paling sederhana. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua berapa nih? 3/4 ditambah dengan 2/5. Karena penyebutnya berbeda, tidak bisa langsung dijumlahkan, maka kita samakan dulu dengan pertama teori perkalian silang. 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Kemudian ditambah. Kemudian yang kedua, 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Per. Kemudian langkah yang kedua, penyebut dikalikan dengan penyebut. 4 dikalikan dengan 2. 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti sama penyebutnya juga 20. Karena penyebutnya sudah sama, maka langkah yang ketiga, jumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 8 sama dengan 23. Per penyebutnya tetap 20. Nah, ini kira-kira sederhana bukan? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa. Oh, berarti ini sudah paling sederhana. Namun demikian, karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa dibuat pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan pembagian pistulan.
Nah, ini 23 dibagi 20. 23 bagi 20. 20 kali berapa yang mendekati 23? Coba 1. 20 kali 1 sama dengan 20. Nah, dikurangi 3 kurangi 0 sama dengan 3. 2 kurang 2 0. Baru kita tulis 1. 3-nya ini taruh di atas per 20. Selesai. Baik, sekarang kita lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua dalam penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda ada 3 langkahnya. Langkah yang pertama adalah samakan penyebutnya. Langkah yang kedua jumlahkan pembilangnya. Dan langkah yang ketiga sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Contohnya sekarang yang pertama 2/4 ditambah 1/3. Berapa jawabannya? Karena tidak bisa langsung dijumlahkan, maka samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari dulu kelipatannya 4 dan kelipatannya 3. Kelipatannya 4 berapa? 4, 8, kemudian 12, kemudian 16, 20 dan seterusnya. Sedangkan kelipatannya itu 3, 6, 9, 12, kemudian 15 dan seterusnya. Kemudian kita cari mana bilangan yang sama. Ternyata bilangan yang sama ada 12. Berarti KPK daripada 4 dan 3 itu adalah 12. Karena sudah ketemu KPK-nya yaitu 12, maka baru kita tulis di sini 12, ini juga 12. Kemudian gimana cara mencari pembilangnya? Cara mencari pembilangnya adalah 12 dibagi dengan 4 bagi 4 dibagi dengan 4. 12 bagi 4 berapa? 3. 12 bagi 4 adalah 3. Kemudian 3 dikalikan dengan 2. 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 6. Nah, yang kedua juga sama. 12 dibagi dengan 3 adalah 4. Kemudian dikalikan dengan 1 berarti 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Yaitu langkah yang kedua. 6 ditambah dengan 4 10. Penyebutnya otomatis sama, tetap 12. Nah 10 jawabannya 10 per 12. Ini adalah belum yang paling sederhana. Gimana caranya? Kita bagi dengan pembilang yang sama. Kita coba yang angka dikit yaitu 2. Bisa nggak? Oh bisa. Berarti sama dibagi dengan pembilang sama. 10 dibagi dengan 2 5. 12 dibagi dengan 6 adalah 12 dibagi dengan 2 adalah 6. Inilah jawaban yang paling sederhana. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Kita lihat berapa contoh yang kedua. 2/3 ditambah 3/5. Maka sama dengan berapa ini? Karena penyebutnya tidak sama, maka disamakan dulu. Dengan apa? Samakan dengan penyebutnya. Dengan cara samakan penyebut dengan menentukan KPK. Sudah tahu KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil.
Kita lihat KPK daripada 3 dan 5. KPK 3 berapa? 3, 6, kemudian 9, 12, 15, kemudian 18 dan seterusnya. Kelipatannya 5 berapa? 5, kemudian 10, 15, 20 dan seterusnya. Maka kita cari di sini bilangan yang sama, yaitu 15 ternyata. Berarti KPK daripada 3 dan 5 adalah 15. Karena KPK-nya sudah ketemu, maka kita tulis di atas ini 15. Ini juga sama 15. Kemudian mencari pembilangnya gimana? Seperti tadi, yaitu 15 dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3 sama dengan 5. 5 dikalikan dengan 2 sama dengan 10. Nah, salah ini. Dengan 10. Yang kedua juga sama. 15 dibagi dengan 5, 3. 3 dikalikan dengan 3. 3 dikalikan dengan 3, 9. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 9, 10 ditambah 9 sama dengan 19 per sama penyebutnya. Nah, 19 per 15 ini adalah jawaban yang sudah sederhana. Namun demikian, karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa membuat pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya dengan dibagi 19 dibagi 15. Caranya dengan pembagian pistulan. 19 dibagi 15. Berapa ini? 15 kali berapa yang mendekati 20? Kita coba 1. Berarti 15. Nah, dikurangi berarti 4. Nah, berarti kita nulis sama dengan tulis di sini 1, 4-nya di atas per 15. Demikian mudah bukan? Maka belajarlah. Untuk itu silakan kerjakan di bawah ini. Sekian, terima kasih.